Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Doa dan harapan saya saudara senantiasa ada dalam keadaan yang baik, sehat dan terpelihara oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-Mu tidak pernah henti-hentinya kami rasakan dan alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tolong kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Yosua pasal 23 ayat yang ke-11. Tertulis demikian, "Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu." Sekali lagi saudara, maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, Tuhan nampaknya keras dan sangat tegas. Sedangkan dalam perjanjian baru, kelihatannya Tuhan lembut dan murah hati. Padahal sebenarnya, Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kekerasan Allah bertujuan untuk mendisiplin umatnya, agar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan menyadari akan konsekuensi dari dosa. Di sisi yang lain, kemurahan Tuhan bertujuan agar semua manusia bertobat dan tidak ada yang binasa. Sekarang ini kita hidup dalam masa anugerah, masa kasih karunia. Namun jangan kita pandang enteng anugerah Tuhan. Mengikut Tuhan tidak boleh sekedarnya, setengah hati, atau suam-suam kuku. Tapi kita harus total dalam mengasihinya. Kita tidak bisa berada dalam terang dan gelap sekaligus. Kita harus sungguh-sungguh menyerahkan diri kita dan mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang adalah terang. Dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-11 dikatakan, "Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu." Kalau kita sayang nyawa kita, maka kita harus bertekun mengasihi Tuhan. Tekun mengasihi Tuhan mengandung arti bahwa dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, susah atau senang, miskin atau kaya, ada masalah atau tidak, sakit atau sehat, dan segala macam situasi, kita harus tetap setia dalam mengasihi dan mentaati Tuhan. Jangan berubah setia karena ada masalah. Jangan berbelok dari kebenaran karena kekayaan. Jangan menyimpang dari iman hanya karena pasangan hidup. Jangan tinggalkan Tuhan karena kesusahan atau apapun juga tantangan dalam kehidupan. Namun sebaliknya, tekunlah mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-39, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Totalitas kasih kita kepada Tuhan sampai kepada tahap kerelaan berkorban nyawa bagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak akan menyayangkan nyawa kita. Kita tidak akan menggantikan Tuhan dengan harta, jabatan, dan apapun juga yang ada di dunia ini. Tapi kita akan terus mempertahankan iman apapun resikonya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, serta Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mereka rela berkorban bagi Tuhan. Para rasul dan jemaat mula-mula
juga demikian halnya. Mereka rela berkorban nyawa bagi Tuhan. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka karena kasih yang tulus kepada Tuhan yang mereka kasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan demi nyawa kita. Tuhan yang memegang hidup kita sanggup mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kita semua yang mau total dalam mengasihinya. Kalau kita mau memperoleh kehidupan yang kekal, maka kita harus rela memberikan hidup kita bagi Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Totalitas kita dalam mengasihi Tuhan, kita wujudkan dengan mati bagi diri sendiri dan hidup untuk Tuhan. Tubuh kita ini tidak lagi kita pakai untuk kesenangan-kesenangan dosa, tapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sebab hidup yang kita hidupi sekarang ini bukanlah kita lagi, melainkan Kristus yang diam di dalam kita dan yang memimpin hidup kita untuk menuju kepada rencananya yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada saat ini. Engkau merindukan agar kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, tekun dalam mengasihi Tuhan. Dalam keadaan apapun, tantangan, persoalan, situasi yang baik atau tidak baik, susah ataupun senang, kerinduan-Mu adalah agar kami tetap tekun dalam mengasihi-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya hati kami benar-benar total mengasihi-Mu, tidak terkontaminasi dengan berbagai hal yang dari dunia ini. Tapi kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa dan akal budi kami. Tolong kami ya Tuhan, bersihkanlah kami dari segala motivasi yang tidak benar. Bersihkanlah kami ya Tuhan dari segala hal yang merintangi kami untuk sungguh-sungguh dapat mengasihi-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami dapat berjalan dalam cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami, supaya terus kami dapat hidup di dalamnya. Pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, supaya dalam segala aktivitas dan kegiatan kami sungguh-sungguh ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang tekun mengasihi Engkau dalam segala waktu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.